Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo. Semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, sehat, sukses untuk semua pekerjaan, semua urusan, juga semua bisnisnya. Nah teman-teman, di vlog saya kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat khususnya untuk teman-teman yang pemula ya, teman-teman pemula yang baru mau memulai untuk belajar mengemudi. Nah ini ada hal-hal yang wajib untuk diketahui sebelum memulai belajar mengemudi. Jadi nanti akan memudahkan ketika teman-teman udah mulai belajar mengemudi. Nah di part 1 ini akan saya mulai dari cabin atau dari ruang kemudi ya. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk memastikan teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel kami. Jangan lupa juga like, komen di video-video kami. Nah, ini kita mulai dari ruang mengemudi ya, ruang cabin. Ini hal-hal penting yang teman-teman pemula khususnya yang mau belajar mengemudi wajib tahu. Apa aja itu? Terus saksikan video ini sampai selesai. Nah teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemula yang masih awam, yang baru mau mulai belajar untuk mengemudi mobil ya, ini menurut saya hal-hal yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman mulai jalan, mulai belajar mengemudi, menjalankan mobil ya. Ini wajib teman-teman ketahui, karena ini nanti juga yang akan kita pergunakan pada saat kita mengemudi. Nah itu apa aja? Yang pertama ini tentunya lingkar kemudi. Ini setir ya. Lingkar kemudi atau setir ini jelas fungsinya untuk belok kiri kanan, juga untuk mengendalikan arah kendaraan yang kita kemudikan. Nah di setir ini ada di tengahnya, kebetulan kita pakai unit Daihatsu Zebra Espace ya, jadi posisi klaksonnya ada di tengah sini. Ini klakson. Kemudian di sini ada tombol untuk lampu bahaya, lampu atau lampu darurat ya, atau disebut juga lampu hazard. Jadi ini kita nyalakan pada saat dalam kondisi darurat, misalnya kita lagi berhenti di pinggir jalan, atau kita lagi berhenti darurat di bahu jalan karena mungkin ada gangguan atau kendaraan kita rusak, atau juga kita nyalakan pada saat kita menurunkan kecepatan kendaraan kita secara tiba-tiba, misalnya lagi jalan enak-enak, tiba-tiba ada penyeberang atau ada mobil di depan kita berhenti mendadak, kita nyalakan lampu hazard ini untuk memberikan informasi kepada pengendara di belakang kita atau di sekitar kita bahwa ada kondisi darurat di depan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Nah di sebelah kanannya ini ada saklar kombinasi. Nah ini disebut saklar kombinasi karena dia ada beberapa fungsi dalam satu saklar ini. Fungsi-fungsinya antara lain untuk menyalakan lampu senja, lampu utama, kemudian lampu sen juga dari sini. Terus kemudian lampu jarak jauh juga dari sini. Ketika kita menyalakan lampu utama, kemudian mengaktifkan jarak jauhnya, itu pakai ini ditekan ke sini. Kemudian bisa juga untuk menyalakan lampu dim. Jadi ketika kita tarik ke atas, dia akan menyalakan lampu dim atau menyalakan lampu utama. Kita tarik ke atas 2 kali, berarti lampu utama akan berkedip 2 kali. Seperti itu. Nah kemudian di sebelah kiri ini ada tuas untuk mengaktifkan wiper ya. Mengaktifkan wipernya. Ini ada posisi off. Kemudian INT itu interval, jadi dia akan bergerak interval atau bergerak sesekali. Kemudian low ini berarti wipernya akan bergerak pelan, dan high
si wiper akan bergerak cepat. Kemudian ada juga untuk saklar mengaktifkan atau menyemprotkan air dari washer ya. Ini dari sini juga. Itu. Kemudian masih di bagian setir juga ini ada lubang untuk kunci. Nah, ini lubang kunci. Itu posisinya ada off. ACC itu berarti arus listrik mulai mengalir, kemudian on berarti kondisi siap untuk di start. Kemudian kita putar lagi ke kanan, itu start. Nah, seperti apa cara startnya nanti akan saya sampaikan berikutnya. Nah, kemudian ke bawah, nah ini kebetulan saya pakai sandal jepit ya. Ke bawah itu ada pedal dari kanan ya, dari kanan pedal gas, kemudian rem, dan ini kemudian kopling. Nah, ini dua kaki kita ini punya tugas masing-masing ya. Untuk kaki kanan itu hanya untuk mengoperasikan gas dan rem. Kemudian kaki kiri hanya untuk mengoperasikan kopling. Kalau fungsinya mungkin udah jelas juga teman-teman ya. Ini untuk menambah dan mengurangi kecepatan. Ketika ditekan berarti menambah kecepatan. Ketika dilepas berarti mengurangi. Kemudian ini untuk fungsi pengereman. Dan yang paling kiri ini fungsi kopling. Ini sama aja kayak fungsinya sama aja kayak kopling di sepeda motor ya. Sepeda motor laki kan pakai kopling ya. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi untuk memindah gigi transmisi itu pakai ini. Nah, seperti ini. Kemudian bergeser ke sini ya. Ini sebenarnya nggak perlu juga, tapi nggak apa-apa sekalian saya jelaskan. Ini adalah tuas untuk cuk ya. Jadi kebetulan ini unitnya masih unit mobil yang pakai karburator. Jadi untuk membantu menghidupkan atau menyalakan mobilnya masih bisa dibantu pakai cuk ini. Kalau dia misalnya rada susah dihidupkan, dibantu pakai cuk ini. Kemudian bergeser ke kiri, ini ada saklar untuk AC ya. Ini untuk AC. Yang sebelah kanan ini untuk on off-nya, untuk menyalakan. Kemudian kecepatan dari blowernya. Nah, ini makin cepat ke sini. Nah, ini untuk suhu AC-nya. Makin ke sini makin dingin. Ini untuk mengurangi. Nah, seperti ini. Ini kita lewatin aja, nggak terlalu penting. Kemudian ada tuas transmisi ya. Nah, ini transmisinya manual 5 percepatan ya. Jadi konfigurasi giginya seperti ini. 1 di kiri atas, kemudian 2, 3, 4 dan 5. Dan kemudian mundur ya, gigi mundur ke sini. Nah, ini seperti apa ininya? Ini saya tunjukkan ke teman-teman. Kita tekan dulu koplingnya, kemudian mentok ke kiri, ke arah depan itu gigi 1, kemudian ke belakang sini gigi 2, kemudian ke tengah, terus ke depan itu gigi 3. Dari gigi 3 lurus 2 kali ke belakang gini gigi 4, kemudian dari gigi 4 ke depan, terus kita pentokkan ke kanan ke depan itu gigi 5. Nah, gigi mundurnya dari posisi ini netral ya. Dari posisi netral kita pentokkan ke kanan, terus kita tarik ke belakang. Nah, ini mundur. Nah, seperti ini. Nah, saya ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, mundur. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman apa ya, boleh dibilang dihafalkan ya. Jadi posisinya seperti itu letaknya. Ini netral ya. Nah, di belakangnya tuas transmisi ini ada namanya handbrake atau handrem. Nah, ini atau rem parkir ya. Jadi kita aktifkan ketika misalnya kita parkir biar kondisi mobil tetap gak bergerak. Itu kita nyalakan kita aktifkan rem parkir ini. Atau
Kalau kita dalam kondisi berhenti, misalnya lagi macet di kemacetan, misalnya jalannya nanjak, itu selain kita menggunakan rem ini, kita bisa dibantu juga pakai handbrake ini. Jadi lebih aman, mobil tidak akan bergerak mundur ya, seperti itu. Nah itu tadi. Terus kemudian ke tengah sini, ini ada spion tengah ya. Ada spion tengah. Spion tengah ini fungsinya untuk kita melihat kondisi di tengah mobil kita di bagian belakang. Jadi bisa kita tengok dari sini apakah di belakang itu aman, nggak ada apa-apa, nggak ada mobil, seperti itu. Kita lihat dari spion tengah ini. Nah, berikutnya kita beralih ke instrumen dari speedometer ya. Di speedometer kebetulan ini modelnya seperti ini, punya Zebra Espace ya. Ini dari kiri yang kecil ini, dari kiri ini kontrol untuk suhu mesin. Jadi C itu berarti cool, dingin, kemudian H itu berarti hot atau panas. Jadi biasanya nanti kalau untuk Espace posisinya 2 atau 3 strip ke atas ini, nggak lebih ya. Terus kalau untuk mobil baru biasanya dia ada di tengah-tengah. Mobil baru sekarang biasanya dia posisi tepat ada di tengah-tengah. Nah kalau di Espace ini ada gambar seperti gambar bendera ini berarti panas mesin berlebihan atau istilahnya overheating ya. Jadi kita sebagai pengemudi juga harus memperhatikan ini. Ini pastikan kondisinya pada kondisi aman suhunya, jadi tidak terjadi panas berlebihan di mesin. Kalau terjadi panas berlebihan ya kita otomatis harus sesegera mungkin berhenti dan mendinginkan mesin kita. Kemudian kita cek permasalahannya ada di mana. Seperti itu. Nah, di sebelah kanannya ini ada jarum kontrol kilometer ya. Jadi kilometer per jam yang kita pergunakan itu pada saat kita berjalan. Ini ada 20 sampai 140 ya. Nah, kemudian ini adalah penunjuk untuk odometer ya. Kilometer mobil yang sudah ditempuh sampai saat ini, sampai terakhir ini. Nah, di sebelahnya ini ada lampu sen kiri dan kanan. Kemudian ini indikator untuk lampu jarak jauh atau dim. Nah, di sebelah kanannya ini ada RPM ya. Jadi ini menunjukkan putaran mesin. Ini kali 1000, jadi ini 1000 RPM, 2000 dan seterusnya. Seperti itu. Sebelah kanannya ini indikator atau kontrol untuk posisi bahan bakar. Jadi di E ini kosong atau empty, kemudian F ini full. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan ini, jangan sampai kita pada waktu berjalan sampai kehabisan bahan bakar. Pastikan aman. Sebelum sampai di titik E ini sebaiknya sih diisi lagi ya, seperti itu. Nah, ini kita coba menyalakan mobil ini ya. Kita putar kunci kontaknya dulu. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Ini masih dalam posisi off ya. Kemudian kita putar ke kanan, itu ACC. ACC ini berarti arus listrik mulai mengalir. Kemudian on, ketika kontak kita posisikan ke posisi on, berarti kontrol ini akan menyala. Kalau mobil yang tahun muda mungkin lebih banyak lagi ya, karena ada airbag, ada sistem power steering dan lain sebagainya. Nah, ini akan menyala. Ini berarti mobil siap untuk kita nyalakan atau kita hidupkan. Nah, untuk menghidupkannya, langkah pertama ini yang wajib dilakukan. Jangan sampai nggak dilakukan karena ini sangat bahaya. Ini kita pastikan bahwa posisi dari transmisi kita dalam posisi netral ya. Oke, pertama kita tekan koplingnya, kemudian kita cek seperti ini. Untuk memastikan, alangkah lebih baiknya kita cek aja seperti ini. Nah, ini posisi netral.
pastikan posisi netral. Nah, setelah kita pastikan netral transmisinya, kemudian kita start. Nah, ini kondisi mesin sudah menyala, jadi jarum RPM-nya juga mulai bergerak seperti itu. Nah, itu posisi kontrol suhunya. Jadi karena dia udah berjalan, dia posisinya udah rada naik. Ini biasanya nanti dia akan beberapa strip ke atas ini. Nah, ke atas ini, cuman nggak akan jauh-jauh ke sana, cuman sampai sini, seperti itu. Nah, itu tadi adalah video part 1 dari hal-hal yang wajib diketahui, yang menurut saya wajib teman-teman ketahui sebelum memulai untuk belajar mengemudi. Bagian-bagian yang ada di dalam ruang pengemudi, letaknya di mana, fungsinya untuk apa, bagaimana cara mengoperasikannya, itu sebaiknya kita kuasai sebelum kita mulai belajar menjalankan mobil itu sendiri. Nah, mungkin ada pengalaman lain dari teman-teman, atau teman-teman mau ada yang dibagikan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini, atau mungkin ada yang terlewat belum saya sampaikan, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan sedikit dari saya ini boleh bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, atau ada salah-salah kata saya, atau ada yang terlewat belum saya sampaikan. Saya Agus Budi Wibowo, sehat sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus like, komen video-video saya, dan subscribe juga channel kita, nyalakan tombol loncengnya untuk teman-teman yang belum subscribe. Sampai ketemu di video part berikutnya dan video-video saya yang lainnya. Dadah.